Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 Pendidikan Inklusif yang beranggotakan Antung Bunga Napitasari, Winda Lestari, Rahmawati Husna Hutauruk, Sari Santi, Husnul Khotimah, Laila Tanur, dan saya sendiri Muhammad Saifullah, serta Salsabila Musaratin dan Jasya Warahmah. Di sini kami akan menjelaskan mengenai hasil translate kami dari materi Developing Inclusive Teacher Education, atau yang artinya mengembangkan pendidikan guru inklusif. Baiklah, pertama-tama akan dijelaskan oleh teman saya. Waktu dan tempatnya saya persilahkan. Yang pertama ada pengantar. Buku ini muncul dari pertemuan International Research Colloquium on Inclusive Education di Norwegia pada tahun 2000 yang melibatkan masyarakat dari 5 negara, yaitu ada negara Inggris, Selandia Baru, Norwegia, Skotlandia, dan Amerika Serikat. Tujuan dari pertemuan tersebut adalah untuk membahas implikasi inklusi bagi pendidikan guru. Selanjutnya ada pandangan inklusi. Inklusi adalah tentang secara sadar menerapkan nilai-nilai berdasarkan kesetaraan, hak komunitas, partisipasi, dan penghormatan terhadap keragaman. Inklusi tidak hanya melibatkan fokus pada hambatan yang dialami peserta didik, tetapi tentang pengembangan detail budaya, kebijakan, dan praktik dalam sistem pendidikan dan lembaga pendidikan sehingga responsif terhadap keanekaragaman peserta didik dan menghargai mereka secara setara. Lebih lanjutnya bisa dilihat dalam buku yang dibagikan. Selanjutnya akan dipresentasikan oleh teman saya. Baik, di sini ada pentingnya pendidikan guru untuk inklusi. Buku ini memandang pendidikan guru secara luas, sebagaimana pendidikan tidak bisa diidentikan dengan persekolahan. Maka pendidikan guru tidak hanya tentang apa yang terjadi di institusi. Institusi pendidikan guru berkontribusi pada pengalaman pendidikan guru yang lebih luas. Selanjutnya akan dijelaskan dengan teman saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai struktur resmi dan konten pendidikan guru. Buku ini telah mengumpulkan beberapa informasi dasar resmi tentang struktur dan isi pendidikan guru dari 5 negara yang terlibat. Negara yang disajikan dalam urutan abjad. Hanya aspek-aspek yang menyimpang dari yang pertama, Inggris, yang secara spesifik dijelaskan untuk masing-masing negara lainnya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Di negara Inggris, siswa umumnya memenuhi syarat sebagai guru melalui salah satu dari 3 rute. Gelar pendidikan 3 atau 4 tahun untuk guru sekolah dasar. Gelar lain biasanya diikuti oleh kualifikasi guru 1 tahun untuk guru sekolah dasar atau menengah, atau pelatihan kerja di sekolah dalam kerjasama. Dan di negara Selandia Baru, ada kursus 3 tahun untuk pendidikan dasar. Pendidikan guru ditawarkan oleh universitas, politeknik, dan swasta. Program tersebut harus disetujui oleh Dewan Guru Selandia Baru. Tidak ada kurikulum pendidikan guru nasional, tetapi dimensi guru yang memuaskan, yang menjelaskan tingkat minimumnya. Silahkan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya, negara Amerika Serikat, rute tradisional untuk pendidikan guru adalah 4 tahun di perguruan tinggi, tapi mungkin 5 tahun siswa diterima dalam pendidikan guru biasanya pada akhir tahun kedua. Mereka di perguruan tinggi studi ditawarkan terutama di perguruan tinggi dan pendidikan guru. Selanjutnya ada di negara Norwegia. Hanya Norwegia yang memiliki kurikulum nasional untuk pendidikan guru, tetapi semua negara lain kecuali Amerika Serikat memiliki semacam standar nasional untuk pendidikan guru. Di Amerika Serikat, banyak negara bagian memiliki standarnya sendiri. Selanjutnya di negara Skotlandia. Skotlandia pendidikan guru ditawarkan di universitas.
di Amerika Serikat, terutama di perguruan tinggi, pendidikan guru di 3 negara lainnya, di kedua jenis lembaga, serta di Politeknik Selandia Baru atau lembaga lainnya Inggris Selandia Baru. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya, tentang apa buku ini? Buku ini kemudian membahas tentang pendidikan awal, pasca kualifikasi, dan dalam jabatan, yang secara luas diartikan sebagai pekerjaan di mana para guru di lembaga pendidikan tinggi mendukung perkembangan guru dan sekolah. Ini tentang sifat institusi pendidikan tinggi saat ini dan sekolah serta bagaimana mereka dapat diubah menjadi lebih inklusif. Buku ini juga memberikan pendekatan yang beragam terhadap isu-isu yang diangkat. Metode yang digunakan antara lain dekonstruksi teks, analisis sejarah, politik dan konseptual, studi deskriptif kualitatif, dan studi evaluasi empiris, serta sintesis dari literatur yang ada. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya yaitu isi bab. Di bab 2 berpendapat bahwa pengembangan guru harus menjadi inti dari inisiatif untuk mengembangkan praktik inklusi di sekolah. Tony Bob bab 3 membahas cara inklusi didukung dan ditentang dalam nasional kebijakan di Inggris. Ia berpendapat bahwa pendekatan nasional terhadap pengembangan institusi publik termasuk sekolah, perguruan tinggi, dan universitas dengan menekankan kuat pada standar dan kemampuan akuntabilitas cenderung menghasilkan institusi manajerialis pendidik tinggi yang bertindak sebagai penghambat inklusi. Tony Bob bab 3 membahas secara inklusif pendukung dan tentang dalam nasional kebijakan termasuk sekolah, perguruan tinggi, dan universitas dengan menekankan kuat standar kemampuan akuntabilitas cenderung menghasilkan institusi manajerialis pendidikan tinggi dan bertindak sebagai penghambat inklusi. Keempat yaitu tentang terutama mengacu pada diskriminasi dalam pendidikan terhadap penduduk asli Maori di Selandia Baru. Guru siswa menurutnya harus terlibat dengan berbagai teori, ideologi, atau budaya yang mendominasi dapat menciptakan lingkungan sosial dan pendidik yang merugikan beberapa orang, tidak hanya etnis, minoritas, atau penyandang cacat, tetapi setiap kelompok atau individu. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Ya, menyambung dari pembahasan sebelumnya, kita masuk dalam bab 6. Di sini fokus pada pendidikan kebutuhan khusus. Biderhoff membahas sejauh mana ilmu pendidikan yang diperoleh guru sehingga membuat guru baru tersebut memenuhi syarat untuk bekerja dengan semua siswa di sekolah wajib. Karines dan Marit Stromstad berdiskusi dalam bab 7 mengenai pendekatan mereka terhadap inklusi di sekolah dan bagaimana hal ini berkaitan dengan pandangan dalam undang-undang di Norwegia. Dalam bab 8, Julie Allen melihat implikasi peraturan untuk kebugaran guru dengan mendekonstruksi 2 dokumen penting yang mengatur praktik pendidikan guru di Skotlandia. Linda Ware pada bab 9 meneliti informasi sekolah melalui inisiatif inklusi di Amerika Serikat, memahami disabilitas dan mengubah sekolah. Proyek ini diprakarsai oleh distrik sekolah pinggiran kota besar yang mendanai dia untuk mengembangkan kemitraan berbasis sekolah dengan sekolah pendidikan di universitasnya. Dalam final bab yaitu bab 10, setelah menyimpulkan pandangan penulis tentang inklusi, kami bertanya sejauh mana pendidikan guru bersifat inklusif. Kami membahas bagaimana hambatan pendidikan guru inklusif
dapat dikurangi. Kemudian bagaimana pendidikan guru dapat berkembang dan dapat memenuhi tantangan inklusi dalam pekerjaan sehari-hari mereka. Kemudian kami juga mempertimbangkan apa yang dapat dipelajari dari perbedaan antara negara dalam upaya mengembangkan pendidikan guru inklusif. Nah, kiranya itu saja yang dapat kami sampaikan. Jika ada kesalahan kata, kami banyak-banyak mohon maaf. Dan terima kasih atas perhatian teman-teman sekalian. Itu saja yang dapat saya sampaikan selaku perwakilan kelompok 1. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.